Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya sungguh bersuka cita, sungguh sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita boleh sama-sama berkumpul dalam hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama masuk dalam ibadah Praise and Worship Night malam hari ini lagi. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan dinyatakan hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyata sempurna, amin. Bapak Ibu Saudara, kita boleh berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami. Kami membawa hati kami membawa hidup kami dalam hadirat Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, 1-2 menit ke depan kita boleh sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat syukur kami. Kau Allah yang baik. Sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sarandu kamu besar setiamu Tuhan, dan kami bersyukur. Kami sembah Yesus. Percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Saat kami sembah-Mu, Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Kau lakukan, membuatku semakin mengagumimu. Dengan kasih dan kemurahan-Mu, hingga ku ada seperti ini. Ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan sungguh mulia, membuat hidupku semakin berarti. Dengan kasih dan murahan-Mu, hingga ku ada seperti ini. Oh, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur,
dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus, kau ku sembah selamanya. Kami bersyukur. Kami bawa pujian, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, Engkau baik. Kasih setiamu. Oh Yesus, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur, ku bersyukur. Tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus, kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus, kau ku sembah selamanya. Yesus, kau ku sembah selamanya. Yesus, kau ku sembah selamanya. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu. Bahwa sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan. Kami mau katakan, kami mau nyatakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau dahsyat. Kami percaya Tuhan, dalam pujian penyembahan kami malam hari ini ada sesuatu yang besar, ada keajaiban, ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Sekalipun kami mungkin gak berada di satu tempat, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap sama. Dan kami mau katakan, kami memuji, kami meninggikan nama Yesus, karena kami percaya di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ kuasa yang besar juga dinyatakan. Kami siapkan hati kami masuki ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita boleh berikan suara-suara Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kita adalah penuai-penuai. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh katakan, saya adalah penuai. Saya adalah penuai. Amin. Ini adalah saatnya kegerakan Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. Kini saatnya Allah telah bangkit untuk nyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Mari semua siapkan diri, masuk dalam segala raja. Kini saatnya Allah
sama-sama katakan, ke barat kita bergerak, ke timur, selatan, dan ke utara. Ambillah sabitmu, amin. Mari menuai, siap melompat, hey, masuk dalam tuai yang besar. Haleluya. Kami percaya Tuhan, inilah pernyataan iman setiap kami, masuk dalam tuai yang besar. Haleluya. Sama-sama katakan, kini saatnya Allah telah bangkit untuk nyatakan kemuliaan-Nya. Mari semua siapkan diri, sambut Raja segala raja. Kini saatnya, kini saatnya Allah telah bangkit untuk nyatakan kemuliaan-Nya. Mari semua siapkan diri, sambut Raja segala raja. Amin. Ke barat kita bergerak, ke timur, selatan, dan ke utara. Ambillah sabitmu, mari menuai, siap melompat, hey, masuk dalam tuai yang besar. Ke barat kita bergerak, ke timur, selatan, dan ke utara. Ambillah sabitmu, mari menuai, amin, siap melompat, hey, masuk dalam tuai yang besar. Masuk dalam tuai yang besar, masuk dalam tuai yang besar. Kami deklarasikan Tuhan, masuk dalam tuai yang besar. Sorakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, penuaian ada di depan kami dan kami adalah penuainya. Amin. Haleluya. Yesusku ajaib, Dialah yang perkasa. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara serukan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan,
ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama Yesus Kau. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan namanya Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Serukan namanya Yesus. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, dahsyat dan perkasa setiap perbuatan tangan Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur, kami bersorak-sorai karena Tuhan ajaib, pekerjaan Tuhan ajaib. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. For your mercy never fails me, and all my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the fire in darkest night. You were close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, sing of the goodness of God. Your goodness. Thank you, Lord Jesus. Sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness
is running after, is running after your goodness. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath That I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing. I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place As we worship you, as we worship, let your spirit, let your spirit fill this place. Oh, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place, fill this place as we worship you. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit. Oh, fill my heart. Fill this place, oh, as we worship you. Oh,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita arahkan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena urapan Tuhan mengalir bagi kami. Kami boleh mengambil waktu yang spesial dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan yang ajaib. Hati kami siap Tuhan, dan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan judul firman Tuhan adalah pemenang jiwa. Ya, firman Tuhan terambil dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34. Markus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34. Mari kita bersama terlibat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sehubungan dengan judul firman Tuhan, pemenang jiwa, berarti kita menangkap ada sesuatu yang sangat spesifik yang Tuhan senantiasa ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah pesan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19, Tuhan menyampaikan isi hatinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus pergi meresponi akan firman Tuhan, kasih Tuhan, kerinduan Tuhan. Kita harus bersaksi. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan kasih Tuhan di mana saja kita berada. Kita memberitakan keselamatan dari Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa terhilang. Jadi saya mau katakan bahwa ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Jangan ditunda, waktu akan terus berjalan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi setiap orang boleh percaya dan mengenal Tuhan. Pada malam hari ini tekanan firman Tuhan adalah apa yang harus dimiliki oleh seorang pemenang jiwa. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita tangkap bersama pada malam hari ini, bagian yang pertama adalah belas kasihan. Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan seperti awal, saya akan membaca ulang tekanan yang Tuhan rindukan buat setiap kita sebagai pemenang jiwa. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang. Jadi firman Tuhan katakan jiwa-jiwa itu banyak. Setiap kita berhadapan setiap hari dengan jiwa-jiwa. Dan dikatakan Tuhan Yesus melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi latar belakang dari kisah ini, Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid untuk pergi kepada jiwa-jiwa terhilang. Dan mereka sedang melakukan satu mission trip dalam jangka pendek. Dan kalau kita membaca di dalam pasal 6 ayat-ayat sebelumnya, hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan ada begitu banyak demonstrasi kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan,
yang mengalami keterikatan dalam kuasa kegelapan, kuasa okultisme, kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan dilepaskan. Dan ada begitu banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-31, untuk mereka beristirahat, untuk mereka makan saja, mereka tidak punya waktu alias tidak sempat. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada para murid, marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian, supaya kita beristirahat. Lalu ayat yang ke-32 dikatakan, maka berangkatlah mereka mengasingkan diri dengan perahu dari orang banyak itu. Bapak Ibu Saudara, rupanya jejak atau langkah atau perjalanan Yesus dengan para murid ini sudah bocor, sudah diketahui oleh banyak orang. Istilahnya kalau zaman sekarang itu GPS-nya itu akurat sekali ya, bisa gampang terbaca. Makanya di dalam ayat yang ke-33 katakan, tetapi pada waktu mereka bertolak, orang banyak itu melihat mereka dan mengetahui tujuannya. Mereka mengambil jalan darat supaya bisa bertemu dengan Yesus dan rombongannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan. Di sini kebenaran firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus gak terganggu Bapak Ibu. Padahal kan mereka belum makan, belum sempat istirahat. Mereka ingin kesendirian karena Yesus mau membawa, setelah mereka mengalami satu revival, satu penuaian jiwa, satu mujizat kuasa supranatural terjadi. Yesus ingin tetap menjaga hubungan pribadi mereka, connect mereka dengan Tuhan, intimasi mereka dengan Tuhan. Tetapi di situ Yesus melihat orang banyak itu lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada banyak orang yang gak punya harapan. Ada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan, baik secara jasmani dan rohani. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa mencerna kebenaran firman Tuhan, Yesus melihat ada banyak orang yang mengalami kegagalan. Gagal dalam rumah tangga, mungkin sudah ambang perceraian, gagal dalam bisnis. Ada banyak orang yang mengalami frustasi, kecewa karena kegagalan, karena situasi-situasi yang sulit yang mereka hadapi. Namun kita menangkap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tanpa belas kasihan dari Tuhan, kita nggak bisa jadi pemenang jiwa. Ya, tanpa belas kasihan dari Tuhan, sepertinya kaki kita ini berat untuk melangkah. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak gereja Tuhan secara khusus, semua jemaat GKRI Miracle Harvest, mari kita berdoa bersama. Doa kita keroyokan Bapak Ibu Saudara. Tuhan selamatkan setiap jiwa-jiwa. Kita lebih minta hal yang spesifik lagi. Engkau berikan nama-nama, mungkin A, nama B, nama C dan sebagainya. Untuk saya lakukan pendekatan, untuk saya melayani. Bapak Ibu Saudara ceritakan tentang Yesus. Firman Tuhan katakan rampas mereka dari api. Karena ini yang kita rindu. Tuhan mau bekerja. Ada belas kasihan Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rasakan saat ini? Mari setiap kita miliki belas kasihan dari Tuhan. Di GKRI Miracle Harvest kita akan masuk dalam satu penuaian besar pada hari Sabtu ini, 3 Desember. Kita berdoa, ada anak-anak yang dibawa kepada Tuhan. Anak-anak kecil, anak-anak itu adalah jiwa juga. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Oleh karena itu ketika Yesus melihat orang banyak, ia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini yang harus kita miliki, ini yang harus menjadi doa kita. Tuhan, berikan saya
roh yang berbelas kasihan untuk menjangkau orang-orang kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seorang pemenang jiwa, dia memiliki panggilan sorgawi. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya renungkan Bapak Ibu. Ini adalah bentuk kalimat himbauan atau perintah. Bentuk saran dari Yesus atau perintah Bapak Ibu. Kita lihat. Dan saya menangkap ini adalah perintah. Yang namanya perintah itu harus dilakukan. Baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu Saudara, mari pada malam hari ini kiranya Tuhan bekerja di hati kita. Tuhan teguhkan kerinduan kita bahwa kita melihat ada ribuan orang menuju kebinasaan. Banyak orang kelaparan, banyak orang sedang butuh pertolongan. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, ada tangan yang melambai-lambai katakan selamatkan kami, tolong kami. Ketika Yesus berkata, kamu harus beri mereka makan. Lihat apa reaksi para murid. Mereka berkata, Tuhan, ini hari udah malam. Tempat ini sunyi. Di mana kita mau cari makanan untuk sebanyak orang ini. Tuhan, ini lagi krisis. COVID belum reda, belum landing, belum selesai. Tuhan, saya nggak punya uang, saya sangat terbatas. Saya hanya bisa ini, itu, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menangkap Bapak Ibu arahan kebenaran firman Tuhan. Pewahyuan yang Tuhan beri lewat kisah ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengar Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan yang sangat spesifik bagi setiap kita yang menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tidak boleh melihat hal-hal yang tidak mungkin. Amen. Kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Mari kita fokus pada Tuhan. Mari kita fokus pada pribadi Tuhan. Mari kita fokus gereja Tuhan. Kita fokus pada kuasa Tuhan. Dia pribadi yang sanggup melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan. Tuhan mau berkata Bapak Ibu Saudara kepada para murid, lah kamu kan baru melakukan satu perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, mukjizat supranatural. Masa kamu lupa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau berkata kepada kita pada malam hari ini, jangan kita pakai apa yang tidak ada pada kita. Yang ada pada saat itu adalah 5 roti 2 ikan. Kenapa kita nggak berdoa? Kenapa kita nggak mengucap syukur sama Tuhan? Tuhan, lewat bakat saya, lewat karir saya, lewat karunia saya, lewat hobi saya, mungkin lewat uang saya, lewat waktu saya, lewat tenaga saya mau habis-habisan, saya mau pakai untuk melayani Tuhan, saya mau pakai untuk menjangkau jiwa, dan saya rindu menjadi pemenang jiwa. Saya mau katakan lewat firman Tuhan pada bagian yang kedua ini, panggilan sorgawi itu akan terdengar di telinga kita, di hati kita, dan Tuhan bisa titip setiap nama-nama untuk kita lakukan pendekatan, untuk kita doakan, tapi bukan sekedar doakan Bapak Ibu. Kita action, kita bergerak, kita melangkah, meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, mungkin kita nggak pinter berkhotbah, tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa lakukan hal yang mungkin orang bilang sederhana. Menjemput orang, bayarin Grabnya, lalu ingetin dia, yuk datang yuk ke gereja ya.
kasih undangan dan sebagainya, itu adalah panggilan sorgawi, ya. Dan biarlah pada malam hari ini kita tahu bahwa selain Tuhan rindu, ada belas kasihan, ada belas kasihan, ada belas kasihan dalam hati kita. Tapi dengungan Tuhan, firman Tuhan, kata-kata Tuhan itu senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga panggilan surgawi itu bisa terkoneksi dengan kuasa Tuhan. Sehingga membuat kita bergerak menjadi pemenang jiwa. Poin yang terakhir yang saya mau sharing lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah memiliki belas kasihan Tuhan, kalau kita sudah mendengar ada panggilan sorgawi yang terus berbicara kepada kita tiap-tiap hari, karena kita senantiasa rindu bergaul dengan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, hal yang ketiga, dan kalau Tuhan berfirman, Tuhan tidak pernah mengingkarinya, yaitu mujizat 5 roti 2 ikan itu terjadi, ya. Di ayat 39 sampai dengan 44 tidak cukup waktu Bapak Ibu, tetapi kita bisa membaca dengan teliti kebenaran firman Tuhan ayat 39 sampai 44. Tuhan suruh mereka itu duduk berkelompok-kelompok. Itu ada artinya Bapak Ibu. Ada kelompok 100, ada kelompok 50. Tuhan rindu kita teratur, Tuhan rindu kita disiplin, Tuhan rindu kita mudah diarahkan, sehingga kita bisa melihat ada gelombang-gelombang penuaian jiwa ketika kita bergerak bersama dalam kesehatian, ketika kita teratur, ketika kita mengikuti instruksinya Tuhan. Dan saya sangat percaya, saya declare, saya perkatakan, kalau kita taat pada Tuhan, kalau kita taat pada perintah Tuhan, maka urusan berkat, urusan mujizat itu adalah bagian Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkata, kamu harus kasih mereka makan. Halo jemaat semua GKRI Miracle Harvest. Ini pesan Tuhan pada malam hari ini. Kamu harus kasih mereka makan. Ayo duduk kelompok-kelompok. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, para murid, ini pewahyuan yang Tuhan beri ketika saya membaca firman Tuhan ini berulang-ulang. Para murid, mereka memulai dengan 5 roti 2 ikan. Karena mereka tahu Tuhan bekerja bukan dari apa yang gak ada, tapi Tuhan bekerja dari apa yang tidak ada. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Ada tongkat, ada hal yang besar yang kita punya, orang lain tidak punya. Pakai itu. Para murid memulai dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi lihat, para murid mengakhiri dengan 12 bakul penuh Bapak Ibu. Wow, 12 bakul penuh. Bahkan catatan firman Tuhan katakan mereka makan sampai kenyang. Bahkan ada hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di seputar daerah di mana Tuhan melakukan mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari Bapak Ibu, ini minggu-minggu di mana kita sudah memasuki 1 Desember, bahkan ke depan sana kita disibukkan dengan perayaan Natal yang luar biasa. Tapi ingatlah selalu, kita dipanggil Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia hanya untuk 1 jiwa. Dan 1 jiwa di mata Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau pada malam hari ini kita semua jadi pemenang jiwa. Minta belas kasihan dari Tuhan. Ada panggilan sorgawi yang kuat berbicara kepada kita. Maka Tuhan nyatakan mujizat 5 roti 2 ikan itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu bagiannya Tuhan.
kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Kiranya Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita semakin meluap-luap akan Tuhan. Kita rindu, Tuhan lewat saya, pakai saya. Tuhan lewat hidupku, ada banyak orang yang akan saya jangkau di tahun ini 2022. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan kita akan masuki dalam satu doa untuk sungguh-sungguh minta kuasa Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berhadapan dengan pribadi Tuhan yang besar. Kami rindu Tuhan, detak jantung Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu juga mengalir dalam semua sumsum, mengalir dalam semua kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, lewat setiap kami yang sudah menangkap kebenaran firman Tuhan, Engkau bekerja, Engkau menyatakan suatu hal yang luar biasa untuk kami boleh bergerak, untuk kami boleh action, untuk kami boleh melakukan pendekatan. Kami rindu Tuhan pada malam hari, lewat kami Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang diselamatkan, yang dijangkau kepada Tuhan. Api-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, api kegerakan untuk menangkap jiwa-jiwa. Dan kami mendengar ada satu mandat yang besar yang Kau berikan untuk kami pergi, untuk kami boleh melayani setiap jiwa-jiwa. Kami berdoa, biarlah lewat kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Ini kami Tuhan, kami siap menerima kuasa Tuhan yang besar yang mengalir dalam hidup kami dengan tanpa batas. Kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati kita. Kami rindu Tuhan perkenanan-Mu. Kami rindu Tuhan mujizat-Mu. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu ada di atas kepala kami, mengalir bagi setiap kami. Kamilah pemenang-pemenang jiwa yang terus bergerak, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami terima kuasa Tuhan yang besar yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur kepada Allah yang senantiasa memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.